kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Salah satunya permasalahan yang menyangkut Anda bila pada posisi konsumen dan bersengketa dengan pelaku usaha. Misalnya kredit motor, bank, asuransi, macam-macam. Perumahan yang paling banyak, telekomunikasi juga ada. Beli pulsa nggak isi dan sebagainya. Keluhan mengenai jaringan yang nggak diselesaikan, bayar terus. PLN tiba-tiba melonjak, macam-macam. Nah, di mana diselesaikan? Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tempatnya nggak jauh dari sini. Kalau Bapak tahu ada tongkonan Toraja di sana di Kelapa Gading, rumah Toraja besar sekali itu, dekat situ. Ya, Perintis Kemerdekaan di Kelapa Gading. Jadi tugas kami adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan apabila Bapak Ibu menuntut hak-haknya, ya kan? Terus menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang adil, gratis, mudah dan cepat. Nanti kita bimbing, ada Pak Kezia tadi yang hadir di sini, bisa berkonsultasi. Kalau ada anggota majelis nanti juga bisa berkonsultasi apabila ada permasalahan. BPSK ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Sebenarnya ada beberapa lembaga yang dibentuk di sana, ada BPKN, jadi saya pernah juga di lembaga itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional. Dia bertugas untuk memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan perlindungan konsumen. Karena permasalahan konsumen ini di Indonesia masih rawan ya, masih jauh panggang dari api, masih jauh dari asas-asas keadilan yang kita harapkan. Tiap hari kita lihat ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut konsumen, baik yang besar maupun yang kecil, yang disadari atau tidak disadari. Banyak hal yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dijadikan, atau Bapak banyak yang terbujuk untuk berinvestasi kemudian uangnya tidak kembali. Banyak sekali terbujuk, ya kan? Baik itu yang resmi maupun yang ilegal, banyak sekali. Ini yang kemudian kita harus hati-hati. Bukan hanya orang yang berpendidikan rendah yang kena itu, yang berpendidikan tinggi juga banyak yang itu. Kalau Bapak baca kasus Ibu Surya misalnya, itu yang tertipu sampai jadi lagi nampak. Baca deh. Karena penipunya lebih pintar daripada jadi nampak. Lembaga yang kelihatannya resmi, tapi uangnya dibawa. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau udah itu urusan-urusan besar itu urusan sampai Pak Mahfud MD yang ngurusin, Pak Jokowi yang ngurusinnya. Nah, yang kita selesaikan yang dibebaskan yang kecil-kecil aja yang di bawah 200 juta tuntutannya. Dan gantian ruginya bersifat material. Misalnya Bapak menggunakan sepeda motor tiba-tiba rusak padahal masih baru, ya kan? Terus Bapak celaka, ya celakanya pengobatannya mungkin tidak diganti material. Tapi motornya kenapa tiba-tiba terbakar, tiba-tiba bermasalah, baru itu yang bisa Bapak tuntut. Gugatannya individu. Jadi misalnya sekampung beli sepeda motor yang sama, gitu kan, nggak bisa nuntut bareng-bareng satu-satu. Nanti di sidangnya bareng nggak masalah, tapi nuntutnya mesti satu-satu. Kalau pengadilan bisa bareng. Ganti rugi perdata ya, jadi bukan pidana. Kalau pidana nanti dituntut melalui jalur mitigasi, namanya tadi sudah dijelaskan juga. Gugatannya kepada pelaku usaha. Jadi kalau sesama konsumen nggak bisa. Saya dikasih tahu ini, akhirnya saya beli, nggak bisa sesama konsumen. Kepada pelaku usaha. Lanjut. Pelaku usaha bisa koperasi, bisa toko, bisa distributor, bisa importir, bisa toko online, bisa pokok mana ada bisa menjual. Terus ada yang agak ini ya, ada namanya konsumen antara. Jadi misalnya Bapak beli mobil tapi Bapak sewakan, ya kan? Berarti Bapak pelaku usaha juga kan sebenarnya. Nah itu kalau mobilnya disewakan, Bapak bukan lagi sebagai
konsumen, tapi konsumen antara. Urusannya itu kontrak perdagangan istilahnya. Dalam menyelesaikan masalah di BPSK ini ada 3 mekanisme konsiliasi kalau masalahnya enteng-enteng, dan pelaku usahanya dari awal punya itikat baik. Nah, kita selesaikan secara konsiliasi. Masing-masing pihak berkumpul di kantor BPSK, kita fasilitasi, Bapak selesaikan. Nanti kita tulis, kita bikinkan berita acara. Tapi kalau masalahnya agak berat, yang satu ngotot, yang satu salah, yang satu paham, ya kan? Nah, kita bantu nanti, ya kan? Susah kalau yang satu salah, yang satu paham itu kan. Nah, kita bantu supaya sama-sama paham. Nah, itu namanya mediasi. Kalau masalahnya lebih rumit lagi, bisa diserahkan kepada anggota majelis untuk menyelesaikan, yaitu mekanisme arbitrase. Jadi mekanisme arbitrase ini seakan-akan pengadilan, ya kan? Jadi anggota majelis yang dipilih oleh masing-masing bapak ibu yang bersengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang akan menyelesaikan. Jadi kami yang akan membuat keputusannya berdasarkan masukan-masukan, diskusi-diskusi, dan kalau memungkinkan ada akta perdamaian. Jadi sudah kita melalui mekanisme arbitrase kita damaikan juga. Kita damaikan, membuat akta perdamaian, kita jadikan itu satu keputusan itu yang memungkinkan. Konsumen itu Anda sebagai pembeli misalnya punya hak. Haknya apa? Kalau membeli mobil, Anda punya hak untuk membeli keselamatan. Jadi misalnya mobilnya juga harus remnya yang baik, gitu kan. Walaupun sekarang kan banyak tuh beredar sepeda listrik yang murah-murah. Walaupun murah, remnya harus pakem, ya kan? Gitu. Jadi murah tapi nggak pakem nggak boleh. Ya, jadi harus ada standar. Gitu. Harus nyaman, gitu kan. Jangan joknya runcing atau logam gitu yang nggak nyaman, nggak boleh. Walaupun murah, nyaman. Gitu. Dan kalau itu barang yang bisa dikonsumsi juga tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, makanya negara juga punya lembaga namanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Walaupun begitu, tetap kita harus waspada. Banyak juga yang nakal, ngomongnya aman, ternyata mengandung merkuri. Misalnya kalau ibu-ibu terutama membeli kosmetik, gitu kan. Kalau yang murah-murah itu mesti harus waspada, karena itu biasanya mengandung merkuri. Merkuri apa? Oh, bisa glowing, sebentar glowing. Tapi setelah itu ya, kita tahu sendiri lah. Makanya hati-hati seperti itu. Hati-hati sekali dengan kosmetik. Makanan juga begitu, ya kan? Tapi banyak juga yang makanan yang di Indonesia lolos, di Taiwan nggak lolos. Baca kan kemarin Indomie misalnya, standar di sana nggak lolos, tapi di sini dibiarkan atau dianggap lolos. Ini mesti kita hati-hati dalam mengkonsumsi apapun produk makanan olahan, ya, termasuk yang ada di sekitar kita sehari-hari. Bakso ikan, bakso ini, bakso itu, sosis, kalau bisa hindari, ya. Makanan yang diolah sendiri lebih baik, ya kan? Yang alami lebih baik. Jadi kesadaran konsumen ini yang harus kita bangkitkan. Tidak saja saat kita bersengketa, tapi kita dari awal kita konsumen harus hati-hati. Saya kemarin melihat satu video seorang bapak-bapak yang kelihatannya sehat, makanannya sehat, bertahun-tahun hidup sehat, tiba-tiba kena cancer. Setelah diselidiki apa? Itu ternyata dari pakaiannya ini sering di laundry. Ternyata di laundry itu menggunakan obat-obat chemical. Ya kan kita sadari masuk ke dalam sistem peredaran darahnya, akhirnya dia kena cancer. Jadi sekarang ini penyakit banyak sekali macam-macam, terutama disebabkan oleh makanan, plastik. Nah, sekarang kan kita mau buang plastik itu seenaknya. Kalau saya suka bersepeda ya,
saya lihat orang itu dari mobil, dari membuang sampah seenaknya di kampung-kampung, apalagi saya bayangkan tempat-tempat yang indah, tapi banyak sekali botol plastik. Banyak sungai-sungai jernih, pinggirnya sampah. Banyak jurang-jurang yang indah, ada warung-warung jual plastik. Nanti itu semua masuk ke sungai, masuk ke ikan, masuk ke sistem makanan kita, masuk plastiknya ke makanan kita, bisa dari atau tidak. Sekarang kita minum dari mana? Dari Kalimalang kan? Kalimalang itu sungai apa itu? Sungai udah kotor sekali, ya kan? Kotor sekali. Dari Jatiluhur, tapi mau nggak mau. Itu karena apa? Karena peradaban kita yang salah dalam mengelola sampah. Akhirnya ya banyak penyakit macam-macam. Akhirnya kita harus beli air dalam kemasan, air galon, dan sebenarnya mahal loh. 1 galon itu kalau 1 meter kubik berapa? Bisa 300-400 ribu 1 meter kubik. Padahal air mandi kita kalau di PDAM berapa? 15 ribu aja udah mahal 1 meter kubik kan? Nah, air. Jadi kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, akhirnya jatuhnya kita akan hidup dengan biaya yang sangat mahal. Contohnya air ya. Jadi tadi hak konsumen yang saya sipir saja, hak atas keamanan, hak atas kenyamanan, hak atas keselamatan. Tapi Bapak Ibu sendiri yang harus menjaga, ya kan? Karena hal-hal itu sepertinya nampak di muka sudah aman, tapi kemudian di belakang bisa jadi tidak aman. Oke? Nah, kewajiban konsumen ini harus, kalau Bapak Ibu membeli barang-barang harus dibaca betul bagaimana petunjuknya. Anggap aja radio atau TV atau apa. Kalau salah penggunaan juga bisa menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. Apalagi jarak ya. Kemarin ada kasus orang membeli mobil di Jepang, belum apa-apa dalam 6 bulan sudah masuk bengkel 13 kali. Ya. Ternyata apa? Dia menggunakan bumper atau towing ya, yang tidak standar. Itu akhirnya merembet kemana-mana rusaknya. Mobilnya bunyi-bunyi, remnya rusak, belnya putus, dan macam-macam. Dan pelaku saya nggak bertanggung jawab. Nah, kan sudah tertulis di situ tidak boleh menggunakan aksesoris yang tidak standar. Itu contohnya. Jadi apa itu juga bisa diakui. Maaf, jangan skip dulu. Kewajiban kita juga harus punya etikat baik dalam bertransaksi. Kurang berapa menit, Pak? Ini lagi asik ini sebenarnya. Udah lewat 2 menit. Ya, sedikit lagi. Kita harus punya etikat baik dalam bertransaksi. Kalau misalnya kita kredit motor ya dicicil yang tepat waktu. Kalau enggak ya disimpan dulu uangnya, nanti kalau punya uang cash diberikan. Membayar sesuai nilai tukar dengan diutang. Banyak yang masih kasbon kan nih, beli rokok aja kasbonnya, rokok lah kalau masih kasbonnya. Untuk mengikuti upaya penyelesaian senjata konsumen kalau ada. Hak kewajiban pelaku usaha, karena di sini pelaku usaha katanya cukup hak dan kewajiban konsumen saja. Terakhir, apabila Bapak Ibu menghadapi permasalahan sebagai konsumen, silahkan berkonsultasi di BPSK. Insya Allah kami layani sebagai saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.